Dan ulama sepakat di sini, jika alat-alat yang digunakan untuk maslahat bahkan mubah itu. Misal, peraga-peraga untuk anak TK, anak-anak SD. Bukankah orang-orang sekarang mengajarkan, maaf, baca Quran, baca kalimat-kalimat hijaiyah dengan menggunakan nyanyian? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Nyanyian bukan? Ada musiknya enggak? Ada iramanya enggak? Ada. Lalu Anda katakan, haram. Jadi, kalau kita melihat proporsional saja, jangan-jangan antum haramkan mutlak, tapi antum butuh sesuatu untuk bermanfaat dalam diri antum. Ustaz, itu kan ijma ulama. 4 madhab mengharamkan musik. Pernah dengar kalimat itu? Baik, 4 madhab mengharamkan musik. Mari kita lihat. Saya pernah keluarkan beberapa artikel teman-teman. Dan saya simpulkan semua artikel yang berbahasa Indonesia. Rata-rata mengambil referensi dari artikel Arab yang saya telah turunkan di sini printout-nya. Ada di sini semua. Dan dalilnya sama semua. Jadi ngambilnya dalilnya sama, Qurannya, hadisnya, macam-macam dari sini semuanya. Saya keluarkan, di antara yang dikutip adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Disebut di situ di jilid yang keempat, halaman 92. Disebut kalimat Imam Asy-Syafi'i dan dengan kalimat kias yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Di situ disebutkan kalimat bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Bahkan kata beliau, kalau ada alat musik kemudian diwasiatkan, itu batal hukumnya. Ini menunjukkan kata beliau, Imam Asy-Syafi'i menghukumi haram bagi alat musik. Bahkan ada dari Imam Asy-Syafi'i keterangan, kalaulah kemudian, maaf, ada orang-orang yang mencuri alat musik, maka tidak dihukum kisos. Nggak usah dipotong tangannya. Karena dia mencuri sesuatu yang diharamkan. Paham sampai sini? Pernah dengar kalimat itu? Nah, saya mencoba meneliti, sampai jam 2 saya cari, karena nggak disebutkan di bagian apa itu dimaksudkan. Dan itu yang menyalin juga beberapa kalangan, ada yang gelarnya cukup tinggi, ada yang sampai PhD dan sebagainya, ada yang sebagian pernah juga mentahdir saya dan seterusnya, nggak ada masalah. Terus kita kumpulkan, kemudian kita keluarkan, saya sampai bilang kepada staf kami, tolong berikan, cari buku Al-Um, karena disebutkan Al-Um. 9 jilid kita buka, setiap jilidnya ditemukan jilid yang keempat. Kita cek dalam kitabnya, apa yang terjadi. Ternyata saya punya keyakinan kuat, yang bersangkutan belum tentu melihat isi kitabnya. Karena yang dimaksud di kitab itu bukan hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan pembahasan lain dalam konteks berbeda, tapi kalimatnya dipotong. Sehingga salahlah kesimpulan yang ada. Contoh, saya bukakan jilid yang keempat halaman 123. Mungkin beda cetakan. Di cetakan yang dimaksudkan dituliskan halaman 92. Saya cek halaman 92 ternyata tidak ada kalimatnya. Baik. Lihat baik-baik ya. Bab ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi halin ukhra. Bab ma yajuzu minal wasiyah, ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi ukhra. Bab tentang wasiat pada satu hal yang unik sifatnya. Keadaan tertentu boleh, keadaan tertentu tidak boleh. Jadi ada benda yang diwasiatkan untuk ahli waris. Benda ini unik sifatnya. Dia saat yang bersamaan bisa diwariskan, bisa tidak diwariskan. Apa di antara pembahasan yang dibahas ini? Banyak. Ada wasiat tentang pemberian anjing. Ada. Anjing apa hukumnya? Dalam madhab Syafi'i itu haram mutlak. Dalam madhab Syafi'i. Haram mutlak. Ya, najis aini. Najis aini. Jadi kalau disentuh pun Anda mesti cuci tangan. Ya, cuci tangannya 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Baik. Nah, yang paling menarik setelahnya pembahasan tentang warisan menggunakan alat-alat musik. Dicontohkan langsung di sini. Misalnya yudrobu bihi. Yang sering dipukul. Misal seperti rebana. Dan kemudian alat-alat musik yang dipetik. Ya, kalau sekarang gitar dan semacamnya. Teman-teman, apa kalimat Al-Imam Asy-Syafi'inya? Dipotong kemudian jadi kalimat wa illam yasluh illa lidarbi lam tajuz indi. Dipotong sampai situ. Dan kalau wasiat tentang alat musik itu hanya dimaksudkan untuk alat pukul, alat musik saja, maka wasiat itu tidak boleh menurut saya, batal. Teruskan, disambung lagi kemudian wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah wa hakadzal qaul fil mazamir kulliha. Ini yang dikutip sampai sini saja. Yang dikutip sampai sini saja. Lihat kalimatnya. Fa in kanat lahu wa in kana la yasluhu illa lidarbi batalat 'indil wasiyah. Kalau wasiat itu dimaksudkan alat musik yang biasa dipukul, kalau terjemahannya dipotong, maka maknanya berubah. Kalau yang diwasiatkan itu adalah alat musik yang biasa dipukul, maka menurut saya hukumnya batal wasiat, kata Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau, ingin mengatakan, dialihkan potongan ini dengan terjemahan menurut yang menerjemahkan, dipahami kata Imam Asy-Syafi'i, kalau warisannya berupa alat musik, maka itu batal hukumnya. Ini menunjukkan alat musik itu hukumnya haram. Demikian kesimpulan yang menyampaikan hukum haram. Padahal di bab ini kalau dibaca keseluruhan, Imam Asy-Syafi'i membagi 2 alat musik yang diwasiatkan. Alat musik pertama, sama alatnya, sama-sama rebana. Tapi yang pertama dipukul untuk yang bermanfaat. Seperti motivasi orang pada kebaikan, konteks dulu untuk berperang, perang jihad. Jadi ketika mau jihad didorong, bikin syair, Hasan bin Sabit dipukul rebana, dang, ding, dung, gendang dipukul dan sebagainya. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau itu yang diwariskan maka halal hukumnya. Alatnya sama. Boleh.
Tapi kalau yang diwasiatkan ke ahli waris, diwasiatkan kemudian, atau menjadi warisan, hanya alat musik yang digunakan untuk yang lahun saja yang ini. Untuk nyanyi-nyanyian yang tidak bermanfaat, untuk mabuk-mabukan, untuk diarahkan pada yang maksiat, itu yang dimaksudkan kata beliau, batalat indil wasiyah, batal wasiatnya. Di kalimat itu dari Imam Asy-Syafi'i bukan ingin menghukumi musik haram mutlak, bukan. Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan alat musik yang dimaksudkan jika dipakai untuk hal-hal kepentingan maksiat. Sedangkan yang tidak maksiat boleh dilakukan untuk persoalan ahli waris atau untuk wasiat diberikan pada generasi setelahnya. Jadi maksud saya, ada orang-orang yang mengutip pendapat para ulama tapi tidak merujuk kitabnya dalam bab apa itu disampaikan. Ternyata ketika para ulama, Imam Syafi'i itu tidak terlampau menyenangi musik, tapi yang paling hebat beliau itu ahli syair dan punya diwan, namanya Diwan Imam Asy-Syafi'i. Punya kumpulan-kumpulan syair. Tapi karena konsennya kepada fikih, konsen pada Al-Quran, terlampau banyak menjauhi yang seperti ini, tapi hukumnya ada. Jadi teman-teman kalau Anda melihat para ulama mengatakan misalnya kalimat-kalimat kami jauhi musik, kami tinggalkan musik, munculkan hadis-hadis yang tadi. Pada umumnya walaupun mereka punya syair dan sebagainya, itu karena kebiasaan mereka dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan hadis. Dan orang-orang ahli Quran tidak akan bertemu frekuensi Quran dengan frekuensi musik. Ya kalau saya pribadi, misalnya kalau Anda tanyakan, kalau saya pribadi saya tidak terlampau menyukai musik. Karena ketika seorang dekat dengan musik, itu tidak akan sejalan dengan Qurannya. Walaupun musiknya ada maslahatnya. Makanya silahkan cek, Anda senang musik agak kesulitan menghafal Quran. Karena frekuensinya tidak sama di situ. Tapi bukan berarti menjadikan musik mutlak haram, bukan. Karena ada bagian-bagian tertentu yang dibenarkan oleh Al-Quran. Apa itu? Ada orang yang memang bakatnya ada di situ. Bakatnya di situ. Dia mudah sekali membuat lirik, dia mudah sekali memainkan irama dan sebagainya. Kata Quran, dipakai yang maksiat, kenapa tidak dipakai yang halal-halal? Seperti Hasan bin Sabit menggunakannya, seperti Ka'ab bin Zuhair, dan diberi hadiah oleh Nabi SAW. Makanya muncul semacam Maher Zain, muncul semacam Yusuf Islam dan sebagainya, muncul semacam dan sebagainya. Ya, kalimat-kalimat lirik-lirik yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Tapi tidak disatukan dengan yang maksiat. Liriknya memang bagus. Ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Yang di bawah joget, ikhtilat, dan sebagainya. Nah, itu barangkali mencampurkan dua hal yang tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Diberi judul nada dan dakwah. Nada satu, dakwah satu. Tapi antara nada dengan dakwah tidak nyambung. Kalimatnya benar, nada, dakwah. Kalau dengan nada itu ada nilai-nilai kebaikan yang tidak menghadirkan unsur maksiat. Jelas ya? Judi, aku kalah, bohong, sungguh. Misalkan, misal saja ya. Misal. Itu kan sudah salah, liriknya salah, orangnya juga salah. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, turunkan dulu. Jadi kalau kita bandingkan, saya kan belum berbicara tentang pilihan Anda. Itu silahkan Anda pilih yang bagaimana, nggak ada masalah. Saya mau bicara, kesimpulannya, kalau kita bandingkan, para pendapat ulama akan ditemukan tadi perbandingan-perbandingan berdasar turunan ayat dan hadis tadi. Maka pendapat ulama ada yang mengharamkan mutlak dengan alasan tadi, untuk kehati-hatian saja. Yang kedua ada pendapat haram dengan syarat, haram kecuali, karena ada pengecualian-pengecualian di sini. Yang ketiga kemudian ada yang membolehkan mutlak karena diambil hadis kebolehannya saja. Yang keempat ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung kepada nilai-nilai kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Di luar itu maka semuanya masuk pada kategori yang tidak dibenarkan. Nah dari empat ini bagaimana kita menyimpulkan tarjihnya? Yang paling gampang, para ulama membuat hukum umum. Ditariklah garis dari kiri ke kanan. Garis ini kesimpulan terakhirnya. Tengah-tengahnya disebut mubah. Fokus. Tarik ke kiri jadi makruh. Tarik ke kiri lagi jadi haram. Ini tarik ke kanan. Jadi sunnah. Ini hukum asal ya. Jangan kaitkan dengan musik dulu. Hukum asal. Tarik sunnah ke sini jadi wajib. Fokus. Perhatikan baik-baik. Hukum ini cuma 5. Mubah, tarik kiri makruh, tarik kiri lagi jadi haram. Tarik kanan sunnah, tarik kanan lagi jadi wajib. Kita letakkan musik pada porsinya. Perhatikan baik-baik. Jika musik itu tidak ada hubungan sama sekali dengan maksiat, dan tidak mengajak juga misalnya secara langsung pada ketaatan yang standar-standar saja, maka dihukumi mubah di sini. Bisa lagu-lagu kebangsaan, yang sifatnya tidak ada lirik maksiat dan sebagainya. Di Saudi ada lagu kebangsaannya. Indonesia ada lagu kebangsaannya. Dan dengan nilai-nilai itu disampaikan nilai-nilai kebangsaan suatu bangsa misalnya. Maka itu masuk pada kategori yang ini saja, mubah. Karena itu hampir tidak ditemukan ulama di setiap tempat walaupun mengharamkan, tapi anehnya agak susah memberikan fatwa haram pada lagu kebangsaannya. Bisa cek di Saudi Arabia. Pernahkah Anda mendengar ulama Saudi berfatwa haram hukumnya lagu kebangsaan? Kalau disampaikan selesai urusan kehidupannya. Baik. Kan tidak mendengar. Ya, sama di Indonesia juga begitu. Yang mengatakan haram, nggak ada yang berani. Ayo posting, haram lagu Indonesia Raya. Kalau tidak berurusan dengan tersangka dan sebagainya. Kartu merah dia tuh. Ya. Kenapa?
Agak aneh memang. Saya pakai jas semalam, Anda ribut. Saya sampaikan ini, Anda ribut. Ini Masya Allah luar biasa. Kita menyesuaikan penampilan lah ya. Kalau lihat gorong-gorong, ya pakai kaos gitu kan. Kalau ke pengajian, ya pakai pakaian yang sesuai. 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 Jangan lihat God pakai batik, ke pengajian pakai kaos, nggak nyambung kan. Misal, nggak ada yang hubungan yang lain. Hubungan ke sini. Kita bicara musik. Sekarang lihat sini. Kalau dari musik itu kemudian, maaf, dia tidak langsung terkait dengan maksiat. Tapi di situ ada yang membuat diri kita itu masih ingat sholat, masih Quran dan sebagainya, tapi malas beraktivitas dalam urusan-urusan keduniaan. Larut dalam itu, maka minimal dia jatuh hukum makruh di situ. Makruh. Lupa karena menyimak lagu dan sebagainya, dibuat hayalan-hayalan, itu kan? Tapi sholat masih ingat, ingat, kerjakan sholatnya, baca Quran juga iya. Cuman sayang kadang-kadang misalnya dalam pekerjaan yang lebih maslahat kadang-kadang tidak dikerjakan karena larut mendengar yang seperti itu. Makruh hukumnya. Ini kalau sudah masuk pada aspek yang dilarang. Dengan musik, bukan lalai lagi. Sholat nggak dikerjakan. Kamu ingat sholat ya? Iya mah, saya ingat. Tapi nggak dikerjakan. Memang ingat. Cuman nggak dikerjakan. Ada yang sama sekali nggak ingat sholat. Ada yang langsung bermaksiat di situ. Alat-alatnya sudah ada drumnya, ada gitarnya, ada macam-macamnya. Sampingnya apa? Minumannya juga ada. Bukan minuman biasa. Begitu minum, bermasalah. Ada tabletnya juga bukan tablet biasa. Begitu dimakan, ada persoalan di situ. Dan seterusnya. Mabuknya ada. Mohon maaf, sakaunya ada di situ. Zinanya juga ada di situ. Yang kalau berdendang, maaf ya, pelakunya saja sudah masuk dengan cara maksiat. Maka pesertanya pun pasti akan bermaksiat. Silakan Anda lihat konser-konser musik yang diawali para penyanyinya dengan proses yang salah, dengan bermaksiat di situ, maka akan menghasilkan para peserta pun yang larut dalam maksiat. Datangnya yang dibawa apa? Yang dibawa itu halal yang maksiat. Minuman yang tidak jelas, arah yang tidak jelas, joget-joget tidak jelas, ikhtilat tidak jelas, maka jelas itu hukumnya haram. Haram hukumnya. Ya. Judulnya memang bagus, ketika ditepuk yang diarahkan salah. Ya, maaf, saya tidak harus sebutkan itu kan, nanti jadi masalah lagi. Itu dipahami saja. Tapi kalau kemudian dari situ ada nilai-nilai kebaikan yang dibawa bahkan mengarahkan pada nilai-nilai agama. Yang memang di situ domainnya dia. Di situ bakatnya, hidupnya di situ. Siapa contohnya? Jangan ambil contoh sekarang. Ambil contoh di masa Nabi, namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit. Bahkan langsung dipuji oleh Nabi SAW. Bahkan dinantikan syairnya. Begitu ada yang mencela, Hasan tampil membela Nabi SAW dengan syairnya. Bahkan di situ dibutuhkan syairnya Hasan untuk membela nilai-nilai Islam. Karena konteksnya sangat dibutuhkan. Naik hukumnya bukan sekedar mubah, ada nilai sunnah di situ. Karena golongan-golongan itu tidak bisa mendengar yang lain kecuali syair. Bahkan bisa jatuh pada hukum yang sangat luar biasa. Walaupun ini jarang, sangat jarang. Bisa masuk pada kategori wajib. Kalau memang itu jadi wasilah satu-satunya untuk memahamkan orang tentang Islam. Contoh, saya bertemu dengan Profesor Silmi, Hamid As-Silmi. Beliau dari Kanada. Tidak sedikit orang Kanada masuk Islam karena mendengar lirik-lirik keislaman. Karena memang dunianya di situ. Kalian sering dengar Justin Bieber, macam-macam dan sebagainya. Misalnya, satu kali dia mendengar lirik-lirik Islam. Begitu mendengar, dia penasaran. Karena dia ahli musik, dia dengar, masuk Islam karena mendengar lirik-lirik Islami. Memang poinnya cuma itu. Dipakai yang lain nggak bisa. Diajak dengan kalimat nggak bisa, didakwahi nggak bisa, dengan toleransi juga nggak bisa, dengan kalimat-kalimat baik nggak bisa, ditraktir nggak bisa. Begitu dengar lirik, masuk Islam. Pertanyaan saya, apa hukum yang seperti itu? Apakah Anda katakan haram? Kalau status masuk Islamnya dengan cara yang haram, bagaimana? Oh, ini Islam haram. Oh, Islam haram bagaimana? Gak bisa. Gak bisa. Ya. Maka dari situ, jangan cepat menyimpulkan sesuatu, apalagi pada hal yang tidak Anda ketahui. Ulama saja berbeda pendapat dengan orientasinya, tapi masih memberikan ruang pada yang lainnya. Dan yang paling luar biasa adalah, ketika Anda ingin menulis sesuatu, coba lihat dulu referensinya. Sehingga bisa ada kesimpulan yang paripurna di sini. Jangan asal dikeluarkan kalimat. Sehingga membuat kemudian orang-orang jadi bingung dengan apa yang kita sampaikan. Karena situ, silahkan Anda lihat di sini sikapi dengan baik. Dan ulama sepakat di sini, jika alat-alat yang digunakan untuk maslahat bahkan mubah itu. Misal, peraga-peraga untuk anak TK, anak-anak SD. Bukankah orang-orang sekarang mengajarkan, maaf, baca Quran, baca kalimat-kalimat hijaiyah dengan menggunakan nyanyian? Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Nyanyian bukan? Ada musiknya enggak? Ada iramanya enggak? Ada. Lalu Anda katakan, haram. Masya Allah, bagaimana? Dan dunia anak berbeda dengan dunia orang dewasa. Silahkan tanyakan pada pakar anak-anak. Akan lain. Psikologi mereka lain. Senang mendengar ada yang iramanya. Senang melihat sesuatunya. Makanya ketika diberikan sesuatu dengan pendidikan yang tadi, cepat mereka. Karena itulah dulu orang-orang mengajarkan anak-anak itu salah satunya dengan irama-irama yang diambil dari teori-teori musik. Tapi dialihkan kepada konteks pelajaran. Bukan musik-musik maksiat. Rumusnya tetap 16 rumus disebut dengan bahar. Formulanya sama, tapi dialihkan bentuknya. Contoh, jadilah Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah sampai sekarang dipelajari di pesantren. Semua pesantren, bahkan pesantren Salafi mempelajari Alfiyah. Tapi tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan Alfiyah haram. Kenapa? Karena nilainya pada pendidikan, nilai-nilai bahasa Arab. Padahal Alfiyah itu disusun dengan syair, rumusnya rajaz, dan di situ ada iramanya.
Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'ati atat wa ya if'ali wa nunik balan nafi'un nanjali. Ada iramanya, ada qafiyahnya, tapi tidak ada satupun yang mengatakan haram. Tidak. Kenapa? Karena nilai-nilai tadi dialihkan pada hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan. Ada. Ada alfiyah ilmu hadis pakai syair, ada. Ada alfiyah ilmu Quran pakai syair, tapi menariknya tidak ada satupun ulama mengatakan alfiyah hadis haram. Alfiyah syair, alfiyah Quran haram. Tidak ada. Alfiyah Quran itu bukan Qurannya, tapi syair-syair untuk memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Teman-teman, hadir. Yang jadi masalah, ketika Quran ditinggalkan, hadis ditinggalkan, dibawalah notasi-notasi itu pada keperluan maksiat lagi. Disusun alat-alatnya, karena kebanyakan dipakai maksiat, akhirnya orang umumnya memahami. Kalau ada alat itu lekat dengan maksiat, akhirnya umumnya cenderung untuk menjauhinya. Muncul rumusan, nggak ada masalah. CDF, GABC, GABC, DFIS G, DBC, ABCIS D, ABCIS D, FIS A, FIS A, BCIS D, E, BCIS D, E, FIS AIS B, FIS AIS B, CIS AIS FIS. Jadi gitar, kunci A, kunci B, kunci C, ya, kunci G, kunci F, dan sebagainya. Ditarik kemudian ke notasi ke piano, ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Asalnya dari mana? Dari bahasa Arab. Dal, ro, mim, fa, sol, lam, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dal, ro, mim, fa, sod, lam, dal. Ya, dal, ro, mim, fa, sol, lam, dal. Ya, sod. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Betul. Saya tidak bercanda. Kalau Anda cari ini asalnya, ini semua dari notasi-notasi dari ilmu syair asalnya. Ditarik dan yang menemukannya orang Islam. Sekali lagi, Anda coba mainlah. Kalau ada rezeki, main ke Melbourne. Ya. Tahu Melbourne? Lampu merah, senuan dikit. Anda masuk ke Melbourne, main ke Islamic Museum. Jadi kalau kita datang, ini posisinya di sini. Anda datang dari sini nih. Lewat sini. Ini nggak bisa parkir di sini, nanti diusir warga. Anda ke sini. Ini ada parkiran di sini. Parkiran cukup luas. Anda masuk dari pintu belakangnya ke sini. Di sini ada tukang kebab. Di sini ada pelayan perempuan, ya. Belum nikah, masih ada peluang. Orang masuk sini. Ini tangga ke atas. Anda jangan naik tangga, lurus ke sini aja. Nah, di ruangan ini nanti ada Hazanah Islamic Gallery. Disitulah teman-teman Anda akan temukan bagaimana terkumpul hasil peninggalan orang Islam, karya-karya orang Islam. Di antaranya apa? Ada karya tentang prototipe pesawat Abbas bin Firnas. Di atasnya langsung diberikan gambarannya. Ada karya-karya Avicenna dan ada karya-karya disebutkan catur di situ ada. Kemudian alat musik Islam disebutnya alat musik Islam. Imam Azif ada pada zaman dulu dan ditemukan notasi termasuk catur. Papan caturnya ada. Syatranj itu ditemukannya oleh siapa? Orang Persia, kemudian diberikan notasi dari orang Islam. Raja dari kata Malik, ya. Kemudian ada patih lagi di situ, ada kemudian kuncung, ya, dan itu ada istilah-istilahnya, betul, ya kan? Gini, kuncung garanya lurus gini, ada yang seperti ini, ada yang putih, ada yang hitam kan? Baik yang putih lurus begini, yang hitam begini, nggak bisa lurus dia, bering aja begini, ya. Jadi kalau ada orang jalannya miring, kuncung, ya, bisa. Ya, termasuk di sini ada notasi tadi do re mi fa sol la si do dari mana diambilnya. Anda bisa foto itu. Bisa foto, bisa lihat-lihat dan seterusnya. Anda bisa diambil. Nanti Anda masuk lagi, lurus lagi. Di sini ada kaca. Di kaca itu ada wallpapernya, wallpaper dari Syajaratun Nabi. Ya, jadi generasi keturunan Nabi. Dari Nabi Adam terus sampai ke bawah. Sampai ke Nabi Muhammad SAW. Ada semua silsilahnya di situ. Bisa diturunkan. Nah, jadi maksud saya adalah, ayo coba kita luaskan wawasan. Dan kesimpulan terakhirnya adalah, tarjihnya, mana yang terkuat di antara ini? Selalu yang paling kuat itu yang pertengahan. Karena kita diminta oleh Allah untuk mengambil bagian pertengahan. Kita umat pertengahan. Quran surah kedua ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, yang tengah-tengah. Jadi kalau kita melihat proporsional saja, jangan-jangan antum haramkan mutlak tapi antum butuh sesuatu untuk bermanfaat dalam diri antum. Jangan-jangan halalkan mutlak tapi ada maksiat yang berbahaya di situ. Karena itu, jika memang dengan musik itu Anda bisa mendapatkan manfaat yang dibutuhkan untuk mendukung agama, Anda boleh ambil bagian dari porsi itu. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, saran saya tinggalkan. Karena nggak ada manfaat dalam kehidupan Anda. Ya, kalau saya pribadi, saya tidak terlampau menyukai hal seperti ini. Saya belajar itu untuk menjelaskan hukum, bukan ingin ikut kemudian terlibat dalam hal-hal yang dimaksudkan. Tidak. Jurusan saya di bahasa Arab. Ya, spesialisasi saya tentang Al-Quran. Karena saking cintanya dengan Quran, saya belajar bahasa Quran. Bukan untuk bisa bahasa Arab, tapi mendalami bahasa Quran. Maka kami pelajari itu. Dan di jurusan bahasa Arab pasti akan belajar dengan ini semua. Makanya kami punya argumentasi untuk menyampaikan. Karena saya pelajari. Ya, 5 tahun di Tripoli saya pelajari tentang ini, tentang syair, tentang rumus, tentang macam-macam. Sampai apa unsur syair dan seterusnya. Sampai ditemukanlah kalimat ini. Anda kalau nggak belajar tentang ini, Anda nggak akan paham kenapa kalimat Quran turunnya dengan lahwal hadith. Kenapa di sini ada malahi, kenapa ada ma'azif, kenapa tidak disebutkan kalimat musik. Karena yang dimaksud musik pada saat itu, apa yang tadi kami terangkan. Bukan berarti jadi otoritatif, bukan. Ada juga yang lain yang mungkin punya pendapat. Yang penting kita saling menghormati.
Yang salah itu adalah yang terlalu fanatis dengan pendapatnya dan menjadikan perpecahan dalam kehidupan. Anda boleh punya pilihan, tapi tidak harus memaksakan pilihan Anda pada orang lain. Tetap kita sama-sama, Anda pakai kaos, orang lain pakai kaos. Bukan berarti kaos Anda harus dipakai kaos orang lain. Tidak harus ukuran Anda dipakai ukuran orang lain. Saya ukurannya misalnya M, gitu kan? Ini mungkin XL. Apakah mungkin saya paksakan kaos saya dipakai kaos oleh Mas Dwi misalnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang penting sama-sama pakai kaos. Yang salah yang nggak pakai baju. Itu poinnya. Jelas ya?